Salam sejahtera. Halo teman-teman biologi, berjumpa lagi pada pembahasan kita di video kali ini. Kali ini kita akan membahas materi metabolisme bagian katabolisme pada respirasi aerob. Sebelumnya juga kita telah belajar mengenai glikolisis, siklus Krebs, dan dekarboksilasi oksidatif. Dan di video ini kita akan membahas bagaimana proses terjadinya transport elektron. Apa itu transport elektron? Tempat terjadinya, dan apa yang dihasilkan dari proses ini, semuanya akan kita bahas secara lengkap. Pada video ini, saya dan rekan-rekan saya dari SM ASK Santo Yosep Denpasar, kelas 12 MIA 6, Alvin absen 1, Felicia absen 9, Idris absen 15, dan saya absen 31, akan menemani dan menjelaskan untuk transport elektron. Yuk, simak materinya. Transport elektron, atau yang disebut fosforilasi oksidatif, adalah tahap pengubahan NADH dan FADH menjadi energi dalam bentuk ATP. Tempat terjadinya adalah mitokondria, dan proses terjadinya di membran dalam dari mitokondria. Bagian yang berwarna pink adalah membran luar. Bagian yang berwarna biru muda adalah membran dalam, atau disebut juga sebagai krista. Kemudian bagian berwarna biru tua adalah matriks dari mitokondria. Proses transport elektron atau fosforilasi itu terjadi di membran dalam mitokondria. Kita akan membahas mengenai struktur membran dalam mitokondria. Struktur yang berwarna biru tua adalah kepala yang berupa fosfat, dan bagian yang berwarna orange ini adalah ekor yang tersusun atas lipid. Struktur ini disebut fosfolipid bilayer karena pada bagian tersebut ada dua lapisan. Bilayer itu bisa kita artikan sebagai B yang artinya dua, layer yang artinya lapisan. Bilayer artinya dua lapisan. Kemudian struktur selanjutnya itu adalah kompleks protein. Ada kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, dan kompleks protein 4. Kemudian ada bagian yang bertanda Q, itu merupakan koenzim Q. Dan ada sitokrom C yang berwarna biru muda. Yang paling akhir adalah ATPase, yaitu kompleks enzim. Di sini yang akan ditransport itu ada dua, yaitu NADH dan FADH. Pertama, kami akan membahas NADH-nya terlebih dahulu. Yang pertama dimulai dari NADH. NADH akan diuraikan menjadi NAD+, kemudian elektronnya akan masuk ke kompleks protein 1, maka akan menghasilkan ion H+. Terus dikirim lagi ke koenzim Q. Dari koenzim Q, elektronnya akan dibawa ke sitokrom C melalui kompleks protein 3 dan akan menghasilkan lagi satu ion H+. Dari sitokrom C, elektronnya akan dibawa lagi ke matriks dari mitokondria melalui kompleks protein 4. Ketika melewati ini, akan menghasilkan ion H+ lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan ini akan dibawa masuk ke dalam matriks dari mitokondria melalui ATPase. Untuk satu ion hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP, sehingga dapat disimpulkan bahwa satu ion hidrogen akan menghasilkan satu ATP. Karena ada 3 ion hidrogen, maka akan ada 3 ATP yang dihasilkan untuk satu NADH. Elektron yang tadi akan bereaksi dengan ion hidrogen, elektron akan ditangkap juga dengan oksigen dan akan menghasilkan molekul air atau H2O. Jadi ketika kita bertanya kenapa kita perlu oksigen untuk bernafas, itu karena oksigen yang dihirup berfungsi sebagai aseptor elektron atau menangkap elektron dan akan diubah menjadi molekul air. Dan saat menghembuskan nafas kita, keluarkan gas karbon dioksida yang dihasilkan di siklus Krebs dan dekarboksilasi oksidatif O akan ikut dikeluarkan lewat proses pernafasan dari transport elektron. Jadi kesimpulannya, untuk satu NADH menghasilkan 3 ATP. Yang kedua ada FADH. Struktur terjadinya FADH sama seperti NADH.
yaitu terjadi di membran dalam mitokondria. FADH2 akan diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk melalui kompleks protein 2 dan dibawa ke koenzim Q. Kemudian dibawa ke sitokrom C melalui kompleks protein 3. Karena dilewati elektron, tadi akan menghasilkan satu ion H+. Selanjutnya, dari sitokrom C, elektronnya dibawa masuk lagi ke dalam matriks mitokondria melalui kompleks protein 4 dan mengeluarkan ion H+ lagi. Sama dengan NADH tadi, setiap ion hidrogen akan dikeluarkan ke ruang antar membran akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melalui ATP-AC. Sama seperti NADH, untuk satu ion hidrogen yang masuk akan diubah 1 ADP menjadi 1 ATP. Sehingga karena ion H+ yang dihasilkan hanya 2, maka ATP yang dihasilkan untuk proses mengubah FADH menjadi ATP hanya dihasilkan 2 ATP untuk 1 FADH2. Mengapa demikian? Karena proses perubahan FADH2 menjadi ATP dimulai dari kompleks protein 2. Sedangkan tadi proses perubahan NADH menjadi ATP dimulai dari kompleks protein 1. Selanjutnya, untuk elektron yang masuk ke dalam matriks mitokondria sama dengan NADH tadi, yang dimana akan bereaksi dengan ion hidrogen dan elektronnya akan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan H2O. 1 FADH2 sama dengan 2 ATP, sehingga hasil dari transport elektron akan disimpulkan total NADH yang dihasilkan adalah dari proses glukolisis menghasilkan 2 NADH di dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 dan di siklus Krebs ada 6. Maka total keseluruhan NADH yang dihasilkan ada 10. Karena 1 NADH sama dengan 3 ATP, maka 10 NADH sama dengan 30 ATP. Untuk FADH2 yang dihasilkan hanya 2 FADH2, sehingga perubahannya menjadi ATP adalah 4 ATP. Maka total ATP yang dihasilkan di transport elektron adalah sebanyak 34 ATP. Jika ditanya, proses manakah yang menghasilkan transport elektron lebih banyak? Maka jawabannya adalah proses transport elektron, karena menghasilkan 34 ATP. Sedangkan glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP, dan siklus Krebs juga menghasilkan 2 ATP. Nah, segitu video penjelasan dari kami. Bagaimana? Sudah mengerti kan kawan-kawan biologi? Terima kasih ya sudah menonton. Salam sejahtera. Bye-bye.